Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Prasetyo Edi, salah seorang peserta PLDB 1 Angkatan ke-15 di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas learning point yang merupakan salah satu tugas dari PLDB 1 Angkatan ke-15 ini berupa manajemen bisnis sebagai berikut. Dalam manajemen bisnis, sangatlah diperlukan strategi yang dapat mendukung upaya dalam mendukung daya saing yang berkelanjutan untuk organisasi yang dikelola. Strategi ini dapat dihasilkan secara optimal melalui 3 tahap siklus manajemen strategi, yaitu 1. Perencanaan strategi atau strategic planning merupakan bagian dari manajemen strategi, yaitu kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Yang kedua adalah implementasi strategi, merupakan penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi implementasi rencana strategi, yaitu berupa proses kontrol dan monitoring terhadap implementasi strategi yang telah dilaksanakan sehingga berjalan sesuai dengan rencana strategi. Namun, sebelum perencanaan strategi dilaksanakan, perlu dilakukan pengamatan lingkungan, di mana pengamatan lingkungan ini terdiri atas lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan makro dan lingkungan mikro, di mana lingkungan makro kadangkala tidak langsung mempengaruhi organisasi, tapi pengaruhnya berjangka panjang. Dan lingkungan mikro adalah elemen yang intangible, langsung berinteraksi dengan organisasi. Selanjutnya lingkungan internal berupa produksi, pemasaran, keuangan, SDM, inovasi, dan teknologi. Berikutnya yang kita bahas adalah implementasi strategi. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional atau operational planning karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan SDM perusahaan atau people dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi atau prosedur serta anggaran perusahaan yang layak budget. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat menjadi 3P plus 1B, yaitu program atau sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, people, departemen dan personalia yang akan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, dan prosedur. Prosedur standar operasi untuk pelaksanaan kegiatan, serta budget, anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program. Dalam implementasi strategi, terkadang timbul problem-problem, di mana problem-problem ini antara lain adalah visi, misi, dan strategi yang kurang mengimplementasi, ketidakjelasan tujuan dan target strategik organisasi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menetapkan target menantang, tumpulnya rencana kerja perbaikan, kaburnya penilaian kerja dan imbal jasa, kelemahan sistem kontrol dan monitor, minimnya dukungan keuangan, kelangkaan kualitas kepemimpinan, kelemahan perbaikan proses, ketertinggalan teknologi informasi, ketidakefektifan struktur organisasi, kelemahan budaya organisasi, hilangnya komitmen bersama, kurangnya kompetensi SDM, tidak efektifnya program manajemen perubahan, atau ketiadaan unit manajemen strategi. Nah, pada tahap ketiga adalah pengawasan dan evaluasi implementasi rencana strategi. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian. Sebuah strategi tidak mengalami kegagalan strategi bukan hanya dikarenakan kelemahan strategi itu sendiri, tetapi faktor kegagalan bisa muncul karena dorongan dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Para pimpinan perusahaan kurang cermat dalam mengetahui kepentingan terbaik perusahaan. Biasanya mereka tidak memahami apa yang diharapkan, atau karena kurangnya informasi dan kemampuan untuk melakukan apa yang diharapkan. Pada proses pengendalian,
Perlu dibuat program-program yang dapat mengendalikan implementasi rencana strategi tersebut, berupa 1. Membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja, yaitu pemberian patokan batasan yang jelas bagi pengukuran hasil dari setiap rencana dan hasil yang dapat dipantau. Target dan tujuan harus sesuai dengan patokan yang ada. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja, mengumpulkan dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada deviasi dari perencanaan. Informasi harus juga mengarahkan pada pembuatan keputusan guna membimbing pada tindakan yang tepat. 3. Menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Bandingkan kinerja dengan standar-standar. Jika penyelewengan muncul, pemimpin harus meneliti kesulitan-kesulitan, menemukan jalan keluar, dan menerapkan solusi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen bisnis pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera.